Oke teman-teman semua, selamat pagi. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Seperti janji saya tadi, we are going deeper, deeper and deeper. Maaf kalau mulainya terlambat karena tadi ada sedikit saya berkonsultasi dulu dengan ya Grok atau AI dari Twitter ya. Karena gini teman-teman, ternyata narasinya bukan tidak pas ya, tapi mulai terasa sempit. Kan ketika baju itu ya mulai terasa sempit di tubuh kita, ini kan toh sama aja kan, tubuh kita ini kan bertumbuh besar, kitanya nambah tinggi atau kitanya yang nambah badannya besar, nambah gemuk lah misalkan, atau nambah berisi lah. Gak mungkin kan orang tubuhnya kurus terus. Orang kalau tubuhnya kurus terus itu biasanya karena pertama dia memang makannya sedikit, makannya dia tidak terlalu banyak, makannya dia jaga banget. Yang kedua karena dia rajin olahraga berat ya, terutama fitness, angkat besi, dia treadmill, dia melakukan olahraga yang membakar lemak ya, menghilangkan lemak di perut terutama. Jadi perutnya nggak sebuncit saya gitu. Ya, kayaknya dia badannya kurus ya. Ya. Makanya teman-teman kan ya analoginya gini deh teman-teman. Contoh sederhana deh, we are going deeper ya. Misalkan nih, orang lahir sebagai Islam itu kan karena keturunan ya kan, sebagaimana yang saya sebut semalam. Bapak ibunya Islam, orang tuanya Islam, keluarga besarnya Islam ya kan. Gak mungkin dong kalau bapak ibunya Islam anaknya jadi bukan Islam, sekalipun itu adalah his or her choice. Karena sebenarnya kita punya hak untuk memilih. Sebenarnya kita punya the right to choose, the freedom the freedom to choose, the freedom of choice ya. Kita punya free choice ya, untuk memilih baju yang sesuai dengan ukuran badan kita. So does religion, so does faith, so does belief. Yeah, actually we have the right to choose the fit religion, the fit faith, the fit belief that suits us, which includes you, para pemirsa sekalian. Jadi kalau orang udah merasa nggak nyaman dengan agamanya, atau mulai menjalankan agamanya itu udah mulai separoh-separoh, bahkan udah mulai nyeleneh, menyimpang, nggak sesuai dengan tuntunannya gitu. Makanya kan saya bilang di Indonesia ini banyak orang Islam abangan yang memiliki pandangan dan pemahaman yang nyeleneh. Kenapa? Karena simply Islam not fit some people. Islam yang putih, yang kafah itu not fit for some Indonesians. Ya, nggak muat untuk ukurannya orang Indonesia. Ya, alasannya apa? Alasannya satu, ya. Orang selalu bilang Islam itu lahir di Arab. Ya, agama yang identik dengan Arab, ya kan? Al-Quran dibuat di firman Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Bahasa ibunya bahasa Arab. Mother language-nya, mother tongue-nya bahasa Arab. Ya kan? Dikisahkan Islam itu pasti identik dengan
budaya-budaya, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Ya, orang Arab yang belum tentu cocok dengan Indonesia, yang notabene jaraknya dari Arab sangat jauh dan budayanya, tradisi dan kebiasaan dan bahasanya beda jauh dengan Arab gitu. Pasti kan orang akan ngomong seperti itu. Ya, pasti kan orang akan ngomong seperti itu. Memang benar. Itu fakta. Nah, apalagi Kristen. Kristen kan lahir dari mana? Lahir dari, kata orang, dari Israel. Kata orang juga lahir dari Roma. Dari Roma, ya kan? Pasti akan beda dong dengan kebiasaan, budaya, tradisi, ada istiadat di Indonesia. Pasti orang kan ngomong seperti itu. Nah, ketika orang sudah mulai menjalanin agamanya secara separuh-separuh, yakinlah bahwa dia merasa bajunya mulai sempit. Bajunya mulai sempit. Sudah nggak pas lah bajunya. Kalau bajunya sudah mulai sempit, sudah mulai nggak muat, ya pasti kan mau nggak mau orang itu harus paling tidak membeli baju yang ukurannya lebih sesuai dengan badannya yang makin bertumbuh. Benar gak? Iya. Maka daripada itu ya, it's okay to be different. Kan semalam saya bilang, andai kan ada di keluarga saya orang yang they choose to live he or she choose to live Islam, choosing a faith, a religion, a belief that genuinely suits his or her, I'm fine with it. Because we have free choice. We have freedom of choice. We have freedom to choose, actually. Whether she wants to wear hijab or not, it's his or her choice. Not an obligatory, not a mandatory thing to do. Makanya ketika saya lihat berita, wah ada artis yang tadinya artis muslimah ya, yang tadinya berhijab terus tiba-tiba lepas jilbab, lepas hijab, buka jilbab. Apa reaksi? Ya biasa aja. Atau tiba-tiba dia choose to, yang tadinya tidak berjilbab, she choose to wear hijab, she choose to wear jilbab. Reaksi saya apa? Ya biasa aja. Kenapa? She has the right to choose. She has the right to choose. She has a guaranteed freedom to choose. Kebebasan memilih itu terjamin loh. Dan kita gak boleh mengganggu. We must respect it. Termasuk kalau ada orang yang memilih untuk leave their religion, even leave their birth religion. Ya, it's okay. Cuma satu saya bilang, kembali lagi kalau ada yang mengklaim ini dan itu, all shit, saya bilang. Contoh kayak semalam saya roasting habis-habisan dengan mengatakan memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Ya, saya bilang, how can you call winning souls by dragging them to suffer forever? How can you call it winning souls, winning every souls, while you drag them to suffer for the rest of their life? Think again. Menurut saya, coba think again. Memenangkan jiwa itu artinya adalah ya, you're not drag his or her
to suffer forever. But you drag him or her out from suffer. That's what it called winning souls. Ya, membawa keluar dari penderitaan seumur hidup, itu baru namanya memenangkan jiwa. Ya, yang lapar jadi kenyang, yang haus jadi seger, yang miskin jadi kaya, yang gak punya rumah jadi punya tempat untuk berteduh, jadi punya rumah, yang gak punya uang jadi punya uang, yang gak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang usahanya seret jadi bagus lagi, ya, yang usahanya atau yang bisnisnya OTW rungkat jadi bangkit lagi, gitu, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian apa? Misalkan orang yang tadinya nggak sekolah jadi bisa sekolah, ya kan? Orang yang tadinya nggak kuliah jadi bisa kuliah, ya. Orang yang tadinya nggak berpendidikan jadi berpendidikan. Orang yang tadinya sakit jadi sembuh, ya. Dan sebagainya. Itu baru namanya memenangkan jiwa, ya. Itu baru namanya memenangkan jiwa. If you are able to drag him or her out from their sufferings, that's what it called a genuine winning every souls. By heal them, you heal him, you heal her. That's what it called winning souls, winning every souls. Bukan drag them to suffer. Bukan drag them to suffer. Gitu loh. Bukan drag them to suffer. Ya. Bukan drag them to suffer. Ya, but you drag them to suffer out from their suffer. Itu baru benar. Itu baru winning souls. Itu baru namanya winning every souls. Ya, stop calling you winning souls if you drag his or her to suffer. Ya, what you do what you are doing actually is seeking friends to feel the same as you. Itu yang benar. Kenapa? You need friend, you need a companion to feel the same as you, suffering for the rest of your life, menderita seumur hidup. Coba bayangin. Pertanyaan saya, why do you choose to suffer instead of choosing to be happy? Ya, free choice bukan berarti you are choosing the wrong one, no, but choosing the right one. Ya, makanya bagi saya kalau you choose to suffer forever, that means you are too fucking stupid. Saya kasih tahu aja, ya, you are too fucking stupid, yo. Iyalah, orang milih bahagia kok malah situ milih menderita, kan bodoh itu namanya. Ya, sudah itu disebut memenangkan jiwa. Ngajak orang menderita seumur hidup disebut memenangkan jiwa, itu kan bodoh namanya. Orang tuh memenangkan jiwa tuh dibikin bahagia. Itu baru namanya memenangkan jiwa. Bukan bahagia yang semu ya, tapi bahagia yang genuine happiness. That's what it genuinely called winning every souls. Gitu. Ini masih lanjut lagi kok. Sekalipun saya udah di rumah, makanya nanti saya break sebentar, nanti kita sambung lagi di rumah, oke?
Karena it will be deeper and deeper. Yeah. In order to unlock your logic, in order to unlock your common sense from your blockade, from your created blockade. Yeah. Karena we create our own blockade of common sense. That's the fact. Okay. Nah, jadi teman-teman kita lanjut lagi. Jadi apa ya kalau saya boleh ngomong apa adanya? Ya kita ini we simply oblige to maintain our free will, includes the freedom of choice. Gitu. Nah, ketika orang sudah merasa dia nggak fit dengan nggak suit dengan agamanya, ya kan? Karena bajunya udah mulai terasa sempit atau bajunya sudah mulai nggak muat, karena ukuran badannya yang membesar, bertumbuh, berkembang kan? Ya, simply orang itu ya tinggal beli baju ya ukurannya lebih sesuai dengan badan. Atau just admit this religion is not fit for me. I'm stop practicing. It will be respectful. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia, nanti saya lanjut setelah beberapa jeda iklan komersil yang mau lewat ini dulu. Oke, welcome back teman-teman. Jadi gini ya, saya mencoba membuka nalar teman-teman ya. To drag yourself, to drag me out from the dark age. Ya. Makanya kenapa saya bikin konten seperti ini dari kemarin. Kenapa? Ya. Memang konten ini mengguncang. Memang konten ini akan membuat Anda tercengang, shock gitu. Tapi memang itu tugas dari, memang that's how the truth reveals by itself. Quite shocking. Ya. Kenapa orang mulai nggak nyaman, nggak fit dengan agamanya? Kenapa orang mulai tidak cocok, mulai menjalankan agamanya dengan separuh-separuh? Mau tau nggak kenapa? Ya karena orang merasa nggak cocok. Ibaratnya pakai baju sudah nggak muat, sudah sempit bajunya, sudah sempit, dan pasti akan membeli baju yang lebih baru, yang ukurannya lebih sesuai dengan badannya yang berkembang. Contoh misal ketika orang misalkan tadi kan saya contohkan agama saya, agama Islam ya. Makanya saya bilang, kalau teman-teman bilang di Kristen tuh susah katanya. You have to carry the Christ cross for the rest of your life. You have to suffer. Makanya kan saya dari semalam tuh kan satirically attack Christianity. Kenapa? Karena mereka terus mengklaim memenangkan jiwa, but actually they want you to suffer the same as them for the rest of your life. Is that what it called winning souls? Think again. Itu. Kalau di Islam sebenarnya lebih susah lagi. Bagi sebagian orang. Kenapa? You are obliged, you are mandated to pray 5 times a day. Dan yang bagi sebagian orang 5 times a day is quite difficult. Makanya kenapa ada orang yang sholat 5 waktunya on time, bahkan berjamaah di masjid. Ada orang yang sholatnya ngaret, late, ya kan? Kenapa? Karena nggak semua orang fit dengan Islam yang, kalau saya berkatakan stringent ya, sebenarnya saya katakan semalam, Islam itu stringent.
Nggak gampang-gampang banget, tapi nggak juga kaku-kaku dan susah-susah banget, tapi stringent, ketat gitu. Stringent and clear, jelas aturan-aturan mainnya. Dan nggak semua orang fit dengan itu. Coba kalau semua orang fit, ya, orang pasti nggak akan mempertanyakan kenapa kita nggak boleh makan babi. Ya kita pakai common sense aja. Why don't we eat pork? Kalau saya mah pikir pakai common sense saja. How can we eat a meat that is full of How can we eat a meat that is full of dirts? Gimana bisa kita makan daging yang isinya kotoran? Coba pikir. Itu udah common sense banget, ya. Only dirty people eat dirts. Only dirty people eat dirts. Itu bagi saya udah logic banget. Itu bagi saya udah common sense banget. Larangan atau forbidding makan babi itu, ya, banning the sales of pork, itu udah logic banget, ya. Gak perlu pakai agama saya. Terus saya udah pikir pakai science, pakai common sense, ya. How can we eat a meat that is full of dirts? How can we eat a meat that is full of dirts? Think. Use your mind. Use your logic. Use your common sense. Just think. Do not block them. Itu. You don't need a religion to legalize the banning of the sales of the pork. You don't need a religion actually to legalize your statement that you don't eat pork. But common sense and logic proves it, that eating pork is wrong. Simple kan? Iya. But why some people ate it? But why some people eat it? Because they are dirty. Simple. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi saya mulai mengerti. Saya mulai nggak menghakimi kenapa orang-orang kayak nggak ngejalani Islam itu dengan sungguh-sungguh, nggak kafah, nggak gitu seterusnya. Saya mulai mengerti karena simply they are not fit with Islam. Karena itu Islam itu bagi mereka dianalogikan sebagai baju yang udah mulai sempit dan berkembang seiring dengan badannya mulai berkembang. Udah nggak muat dalam Islam itu. Udah nggak muat dan nggak betah. Atau sudah mulai merasa nggak nyaman. Yeah. Why do I have to pray 5 times a day? Why should I pray? Why should I worship Allah while I'm never see His appearance? Why should I believe that Muhammad is a prophet why should I follow his way of life? Why should I follow his practice? Why should I follow his good examples while I'm not seeing him in my life gitu? Yeah, I'm not a good Arabic speaker. Why should I speak the word from the language that I don't speak? Gitu. Iya. Itu hanya indikasi dari orang-orang yang merasa sudah tidak compatible, tidak nyaman lagi dan tidak fit lagi dengan Islam. Lihat aja
Orang kenapa jarang baca Al-Quran? Kenapa jarang ikut pengajian? Kenapa jarang sholat jemaah? Kenapa jarang sholat on time? Kenapa nggak ada interest buat naik haji atau umroh? Kenapa nggak ada interest buat zikir? Kenapa nggak ada interest untuk berdoa kepada Allah? Dan sebagainya dan sebagainya. Simple. Because they are not fit to do it. Because they think that they are not fit to do it. They're not, nggak pantas gitu loh. Mereka tidak pantas melakukannya. They're not suitable to do it. They're not qualified to do it. Makanya kenapa Islam itu sebenarnya hanya untuk orang-orang pilihan. Bukan untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya untuk seluruh alam. Tapi kembali lagi ya. Walaupun Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, tapi in order to become a Muslim, it's a choice. Dan itu should be chosen, naturally chosen, bukan forcefully chosen, no, but naturally chosen. Makanya jadi teman-teman semuanya, kita berpikir dengan nalar yang sehat ya teman-teman. Kita berpikir dengan nalar yang sehat, dengan hati nurani yang sehat teman-teman. Kita nggak boleh menghakimi orang yang tidak menjalankan agamanya dengan benar itu dengan label yang macam-macam. Bisa jadi karena mereka sudah kayak baju yang udah mulai sempit, udah mulai nggak muat, udah mulai nggak cocok sama bajunya, tapi dipaksa dipakai karena ibaratnya udah dibeliin sama orang tuanya atau udah dibeliin sama yang bebnya, udah dibeliin sama soulmate-nya, udah dikasih sama temannya, ya bajunya nggak dipakai, ya kan, nggak dipakai, kan ada rasa nggak enak dong pasti. Atau kalau orang tua lah misalkan paksa buat kamu pakai baju yang udah papa beliin dong, atau pakailah baju yang udah mama beliin, itu baju bagus kok buat kamu, bajunya bagus kok bajunya cocok sama kamu pasti suka deh baju yang mama beliin, kamu pasti suka deh baju yang papa beliin, bajunya keren loh, bagus, berkelas loh, dan sebagainya. Padahal kita merasa bahwa itu baju gak cocok, gak sesuai dengan kita. That's what happened in religious life in Indonesia. Yang terjadi seperti itu. Orang forced to practice religion. Ya, orang being forced to practice the religion because their parents are adhere to a particular religion. Itu yang terjadi. Jadi kenapa orang merasa kayak adalah yang merasa nggak nyaman, yang merasa nggak cocok gitu. Tapi ada yang cocok juga. Kenapa? Ya karena memang kebalik lagi sama kayak baju itu muat dengan agama, baju itu muat dengan badannya. Begitu juga agama itu sesuai dengan dirinya, agama itu. That particular religion fits and suits them, his or her. Makanya teman-teman, makanya kenapa saya kasih judul Choosing a Religion, Faith, Belief that Suits You, itu penting ya, supaya kita bisa menjalankan apa yang kita jalani itu dengan baik, dengan benar, dengan bahagia, bukan dengan penderitaan, bukan dengan kita kayak merasa terbebani kayak gitu. Kita ibaratnya pakai baju yang sesuai dengan kita, pasti kan pengen kita pakai terus, iya nggak? Dan baju kita muat, syukur-syukur sampai badan kita muat gitu ya. Oke teman-teman, sudah 30 menit
semoga bermanfaat teman-teman. Terus jaga nurani kita, terus jaga common sense kita. Bye bye.